Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi perusahaan manufaktur, yaitu laporan laba rugi berdasarkan klasifikasi fungsional pada perusahaan manufaktur yang ditunjukkan pada tampilan berikut. Di tampilan tersebut, laporan laba rugi ini mengikuti format tradisional yang diajarkan pada mata kuliah pengantar akuntansi keuangan. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Menurut pendekatan perhitungan biaya absorpsi, beban dipisahkan menurut fungsi, kemudian dikurangi pada penjualan untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Seperti dapat dilihat pada tampilan berikut yang di samping, beban memiliki dua kategori fungsional utama, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Setiap kategori tersebut berhubungan dengan beban manufaktur dan non-manufaktur perusahaan. Harga pokok penjualan adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Untuk menghitung harga pokok penjualan, pertama-tama harga pokok produksi yang perlu ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produksi, yaitu harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Perincian dari pembebanan biaya ini diuraikan dalam daftar pendukung yang disebut sebagai laporan harga pokok produksi. Contohnya ada di slide sebelumnya. Pada tampilan ini, total biaya manufaktur yang bertambah selama periode tersebut ditambahkan ke biaya manufaktur pada barang dalam proses awal yang menghasilkan total biaya manufaktur. Kemudian, biaya pada barang dalam proses akhir dikurangi dari total biaya manufaktur untuk mendapatkan harga pokok produksi. Jadi, jika harga pokok produksi adalah harga produk tunggal, maka biaya rata-rata per unit dapat dihitung dengan membagi harga pokok produksi dengan unit yang diproduksi. Nah, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Oktaviani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Latifah mengenai laporan laba rugi manufaktur. Disiapkan untuk produksi botol minyak wangi dan 480.000 botol telah diselesaikan selama periode tersebut. Biaya per unit rata-rata $2,50 per botol. Barang dalam proses terdiri atas semua unit yang telah diselesaikan, sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Barang dalam proses awal terdiri atas unit yang telah diselesaikan sebagian dan telah ada pada awal periode. Barang dalam proses akhir terdiri atas unit yang ada pada akhir periode. Dalam laporan harga pokok produksi, biaya per unit yang diselesaikan sebagian dilaporkan sebagai biaya barang dalam proses awal dan biaya barang dalam proses akhir. Biaya barang dalam proses awal mencerminkan biaya manufaktur yang tercatat dari periode sebelumnya. Sedangkan biaya barang dalam proses akhir mencerminkan biaya manufaktur yang akan dicatat pada periode selanjutnya. Pada kedua kasus, tambahan biaya manufaktur harus dikeluarkan untuk menyelesaikan unit-unit dalam proses. Berikut adalah penjelasan dari tabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi pada perusahaan jasa yang berada di samping saya sebelah ini. Perhitungan biaya jasa yang terjual berbeda dari biaya penjualan dalam proses perusahaan manufaktur. Sebagaimana ditunjukkan pada laporan laba rugi tersebut, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau akhir barang jadi. Berbeda dari perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi karena tidak mungkin menyimpan jasa. Jadi, kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Selain itu, seperti ditunjukkan pada tampilan di samping saya ini, harga pokok penjualan jasa selama suatu periode sama dengan harga pokok produksi, dapat dihitung dengan format yang sama seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya dan pada gambar sekarang, menunjukkan bahwa memiliki
Barang dalam proses merupakan hal yang mungkin bagi produksi jasa. Sebagai contoh, seorang arsitek mungkin memiliki gambar dalam proses, dan seorang dokter gigi mungkin memiliki beberapa pasien untuk berbagai tahap proses pemasangan kawat gigi. Berikut adalah penjelasan mengenai laporan laba rugi perusahaan jasa. Terima kasih.